Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Matematika kelas 4. Mengurutkan pecahan. Hari ini kita akan membahas lagi tentang cara mengurutkan pecahan. Di sini saya akan membahas langsung dengan dua cara, dengan satu soal yang saya ambil dari yang kemarin, soal dari nomor 4D kemarin. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengurutkan pecahan ini dengan cara menyamakan penyebutnya pakai KPK. Oke, kita lihat di sini ada pecahan 4/9, 5/6, 2/3, 11/12. Kita samakan penyebutnya dulu. Kita buat garis-garis dulu. Di sini ada 4 karena pecahannya ada 4. Yang pertama-tama kita cari KPK-nya dulu. Di sini ada 9, lalu 6, 3, dan 12. KPK sendiri adalah kelipatan-kelipatan yang terjadi pada angka-angka yang ada di sini, yang sebagai penyebut di sini, sampai nanti ketemu angka yang sama dari kelipatan keempat ini, tapi angkanya yang paling kecil. Oke, kita lihat satu persatu. Dari yang pertama angkanya 9. 9 kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4. Sudah cukup sampai di situ dulu. Lalu yang angka 6, 6 kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, dan kelipatan 6. Lalu yang 3, kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5, kelipatan 6, kelipatan 7, kelipatan 8, kelipatan 9, kelipatan 10, kelipatan 11, kelipatan 12. Lalu di sini yang terakhir angkanya 12, kelipatan 1, kelipatan 2, dan kelipatan 3. Setelah seperti ini, kita bisa melihat, kita lihat dari keempat kelipatan di sini angkanya yang sama, tapi yang paling kecil. Kita lihat di sini, ternyata angka yang sama ditemukan adalah angka 36. Angka 36 disinilah yang dinamakan KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah 36. Setelah ketemu seperti ini, kita akan masukkan KPK-nya di sini sebagai penyebut yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kita tulis di sini KPK-nya 36 kan, ditulis di sini. Nah, setelah selesai, kita operasikan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Kita ulangi lagi. Caranya satu persatu nggih, satu pecahan 36 di sini. Nah, kita bagi dengan 9. Nah, 36 dibagi 9 ketemu berapa? 36 dibagi 9 ketemu 4. Nah, 4-nya ditulis di sini kecil saja, lalu 4-nya yang sudah hasil pembaginya tadi dikalikan dengan atasnya ini, dikalikan 4. Jadi sekarang 4 kali 4 ketemu 16. 16-nya ditulis di sini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini dengan cara yang sama juga, 36-nya dibagi dengan 6 karena di sini pecahan yang kedua, di sini juga dioperasikan dengan pecahan yang kedua. 36-nya dibagi 6. 36 dibagi 6 berapa? 36 dibagi 6 adalah 6. Di sini 6 ditulis kecil aja. Lalu jika sudah ketemu hasil baginya, 6 di sini dikalikan angka yang ada di atasnya. Jadi 6 dikali 5. 6 dikali 5 adalah 30. Oke, setelah ketemu, dilanjutkan ke pecahan yang selanjutnya. Caranya yang sama, 36 di sini dibagi dengan 3. 36 dibagi 3 berapa?
Nah, kalau merasa sulit, kalian langsung aja hitung di sini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ketemu 12 kan? Jadi 36 dibagi 3 adalah 12. Setelah itu 12-nya dikalikan dengan 2. Ketemu 24. Oke, sekarang pecahan yang terakhir. 36 di sini dibagi dengan 12. Nah, 36 bagi 12 berapa? Langsung aja lihat di sini kalau sulit daripada ngitung ulang. 1, 2, 3. Jadi 36 dibagi 12 adalah 3. Lalu 3-nya dikalikan dengan 11. Ketemu 33. Nah, sekarang keempat pecahan yang di sini penyebutnya sudah sama. Lalu pembilangnya juga sudah dioperasikan. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita boleh mengurutkan pecahan-pecahan yang ada di sini. Oke, kita tulis. Karena mintanya dari yang terbesar, oke, tulis dulu. Dari yang terbesar. Oke. Kalau penyebutnya sudah sama, kalau kita mau mengurutkan, kita hanya langsung mengambil dari pembilang yang paling besar. Oke. Di sini pembilang yang paling besar adalah 33. Berarti 33 per 36. Lalu yang kedua 30 per 36. Yang ketiga 24 per 36. Dan yang terakhir 16 per 36. Oke, setelah ketemu seperti ini, kita kembalikan lagi pecahan-pecahan yang sudah disamakan penyebutnya ini tadi ke bentuk pecahan yang ini tadi. Kita tinggal lihat saja. Nah, 33 per 36 tadi berasal dari mana ya? Oh, ternyata dari 11 per 12. Oke, sekarang yang 30 per 36 berasal dari mana ya? Ini kan pecahan yang kedua, berarti 5 per 6. Oke, kita tulis ini. Lalu, yang 24 per 36 berasal dari mana? Ini pecahan yang ketiga, Pak. Nah, jadi kita lihat pecahan yang ketiga adalah 2 per 3. Dan yang terakhir, 16 per 36 adalah pecahan yang pertama, yaitu 4 per 9. Nah, jadi dari keempat pecahan tadi, jika diurutkan dari yang terbesar adalah 11 per 12, 5 per 6, 2 per 3, lalu 4 per 9. Untuk cara yang kedua, langkah yang pertama adalah mengalihkan semua pembilang yang ada di sini dengan angka 10. Jadi semuanya dikali dengan angka 10. Oke. 4 kali 10, 5 kali 10, oke, lalu 11 kali 10. Setelah seperti itu, kita kalikan 4 kali 10 kan 40. Jadi 40 per 9 atau 40 dibagi 9, lalu 50 per 6, lalu 20 per 3, lalu 110 per 12. Setelah seperti ini, kita akan bagi antara pembilang dan penyebutnya, kita bagi. Oke, 40 dibagi 9. Nah, pasti akan sisa. Kita tulis nanti sisanya. 40 dibagi 9. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40. Nah, hasilnya adalah 4 sisa 4. Oke. Selanjutnya 50 per 6 atau 50 dibagi 6. Nah, di sini 50 dibagi 6 ketemu 8 sisa 2. Oke, selanjutnya 20 per 3 atau 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 ketemunya 6, lalu sisa 2. Dan yang terakhir adalah 110 dibagi 12. 110 dibagi 12 ketemu 9, sisanya juga 2. Oke, setelah ketemu hasil baginya seperti ini, kita hanya langsung kita bisa langsung mengurutkan
dari hasil baginya yang paling besar menuju yang terkecil, karena tadi perintahnya mengurutkan dari yang terbesar. Oke, kita tulis. Yang paling besar di sini adalah 9 sisa 2. Oke, lalu 8 sisa 2. Yang ketiga adalah 6 sisa 2. Yang terakhir adalah 4 sisa 4. Oke, kalau sudah urut seperti ini, kita kembalikan lagi hasil bagi ini ke pecahan ya bentuk semula yang pertama tadi. Nah, 9 sisa 2 adalah berasal dari pecahan ini, berarti 11 per 12. Oke. Sekarang yang kedua, 8 sisa 2 berasal dari 5 per 6. Kita tulis di sini. Yang ketiga, 6 sisa 2 berasal dari di sini, berarti 2 per 3. Nah, terus yang terakhir, 4 sisa 4 berasal dari sini, berarti 4 per 9. Nah, sudah ketemu, bisa kita lihat bareng-bareng. Ternyata hasilnya sama. Nah, 11 per 12 sama 5 per 6, 2 per 3 juga 4 per 9. Jadi kalian bebas boleh pakai cara ini atau pakai cara yang ini. Atau mungkin bisa pakai cara yang lain kalau sudah menemukan cara yang lain, asalkan hasilnya benar. Oke, sekian saya kira cukup. Semoga kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.